الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وهو القائل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz kita, ulama kita, sekaligus ketua DPW PKS Provinsi Riau, Ustaz Ahmad Tirmizi. Beliau juga merupakan salah satu wakil ketua DPRD Provinsi Riau, dan beliau juga penceramah pondok di Provinsi Riau. Kemudian bersama kita Ustaz Ayat Jayadi, tidak asing lagi bagi kita, susah saya menyebutkan profilnya, nanti habis untuk ceramah saya. Kemudian semua ustaz tokoh-tokoh ini, saya yang penting saya ingin mengucapkan bahagia sekali dan bersyukur kepada Allah karena saya berada di tengah-tengah tokoh-tokoh hebat Partai PKS, khususnya di level provinsi. Maka saya tak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya merasa bahagia sekali dan bersyukur sekali Bapak, Ibu, para kader-kader inti PKS. Apalagi saya merasa berbahagia semenjak selesai pilkada ini baru jumpa. Maka saya kasih pantun sedikit ya. Batang talas si batang betik, elok dibelah si buah pinang. Kalau kita ikhlas berpolitik, walaupun kalah tetap terasa menang. Alhamdulillah, sangat saya berbahagia sekali. Saya melihat di wajah-wajah Allah, wajah-wajah ahli surga semua. Wajah istri-istri, wajah orang selalu berwudu ini, selalu sujud kepada Allah. Insya Allah semuanya masuk surga langsung ya, tidak lewat transit. Tidak ada transit ini insya Allah ya. Ini insya Allah langsung semua ini. Terus lihat, apalagi ini orang-orang yang selalu memperbaharui tobat kepada Allah. Maka resepnya kalau mau langsung masuk surga, ajal datang selesai tobat nasuha. Jadi selalu usahakan memperbaharui tobat, karena kita tidak tahu kapan ajal datang. Pas ajal datang bergelimang dosa, akhirnya kemungkinan transit. Tapi kalau ajal datang pas selesai tobat, insya Allah langsung masuk surga. Alhamdulillah. Apalagi saya berdiri di sebuah majelis, saya diundang sebagai penceramah. Maka orang banyak bertanya kepada saya. Bahkan kemarin ketua DPW Kepri datang ke Pekanbaru. Dia setiap nelfon saya tak angkat telepon, karena setiap dia nelfon saya lagi ceramah. Gimana? Kemarin dia datang ke Pekanbaru, dia minta bertemu, saya juga lagi ceramah. Jadi dia bingung. Jadi Ustaz
Semenjak kalah nggak kurang pamornya katanya. Kok ceramah terus? Saya telepon ceramah, saya telepon. Berarti semenjak kalah nggak kurang pamornya katanya. Kenapa kurang saya bilang? Nah, inilah berkah kalau kita berjuang bersama PKS. Pamor kebaikan kita itu tidak luntur sedikit pun. Alhamdulillah, takbir. Maka jangan ragu ya, berjuang bersama PKS. PKS dalam situasi apa saja kita tetap mulia, kita tetap tinggi. Karena bagi orang kalau masuk politik ini hidup mati. Katanya kalau tak menang mati. Itu tak ada di partai lain ini. Selain PKS, selain partai PKS itu, kalau tidak menang politik itu berarti mati. Maka dia harus berusaha berjuang dengan segala energi yang dia miliki. Karena hidup matinya di situ. Kita tidak. Kita mau menang mau kalah tetap hidup. Sekalipun kita sudah mati tetap hidup. Karena Allah mengatakan, wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu mengatakan orang-orang yang mati di dalam Allah itu mereka mati. Tidak ada istilah mati bagi mereka. Walaupun jasad sudah berpisah dari roh mereka, berpisah dari jasad mereka. Dia mengatakan bukan kita, bukan Rasulullah, Allah dan Rasul. Mereka itu adalah orang-orang yang hidup. Tetapi kami tidak merasa hidup mereka. Perjuangan mereka, contoh teladan yang mereka berikan, bekas-bekas efek daripada perjuangan mereka yang dirasakan oleh orang banyak, yang sampai mereka mengorbankan nyawa dan semuanya itu tetap akan berlanjut. Maka itulah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Maka subhanallah, luar biasa berjuang semua. Alhamdulillah, kita bersyukur Bapak Ibu sekalian ya, kita bersama. Maka jangan berpisah. Maka kuatkan barisan kita, kuatkan istiqamah kita dalam seluruh situasi dan kondisi. Alhamdulillah, kita berkumpul juga bersama pada hari ini untuk membahas bersama sebuah kisah dan peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ini kalau dikupas tidak akan ada habis-habisnya. Bayangkan peristiwa ini sudah terjadi 1000 berapa tahun ini terjadi. Ada dua pendapat ulama dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Pendapat yang kuat. Pertama mengatakan terjadi dia 3 tahun sebelum hijrah. Ada pendapat mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Berarti kalau 1 tahun sebelum hijrah, peristiwa Isra Mi'raj ini sudah berlalu berapa tahun? 1400. Kita sekarang kan 1446 Hijriah. Yang mana itu artinya adalah 1446 tahun yang lalu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. 1446 itu peristiwa hijrah. Tapi kalau kita buat penanggalan untuk Isra Mi'raj berapa tahun yang lalu? 1447. Bayangkan itu peristiwa yang terjadi bagi banyak juga ulama mengatakan 3 tahun sebelum hijrah, berarti tambah saja 1446 tambah 3, 1449 tahun yang lalu. Dan itu Masya Allah dikupas oleh ahli sejarah terus menerus sampai hari ini, tidak berhenti ulama membicarakannya, menceramahkannya, kemudian menulis tentang peristiwa ini tak habis-habis. Karena itu berhak DPW PKS dan semua kita duduk bersama untuk merenungkan kembali
peristiwa yang sangat dahsyat dalam sejarah ini. Memang kalau peristiwa ini dicerna dengan akal manusia, maka memang banyak orang tidak menerima dengan akal. Kemarin saja baru ada seorang dosen di mulai, dia bilang saya tak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Saya bilang nanti saya, ya terserah kamu percaya atau tidak percaya. Karena kalau tidak percaya, Abu Jahal juga dulu tidak percaya. Cuman saya heran, saya bilang kok masih ada cara berpikir Abu Jahal di zaman teknologi canggih sekarang ini. Karena kan orang itu kan biasa itu, pakai logika seolah-olah ilmunya, kan begitu. Jadi dengan logika dia, kekuatan akalnya, kekuatan analisis apa yang telah dipelajari sampai doktor, sampai profesor. Kadang-kadang fakta-fakta Al-Quran itu ditantang. Saya percaya itu dongeng belaka. Astagfirullahaladzim sebelah. Maka Abu Jahal juga dulu menolak, Abu Lahab juga dulu menolak. Berapa banyak bahkan yang sudah masuk Islam pun, tapi keimanannya ketika itu masih lemah, murtad ke kembali. Karena ini memang sebuah ujian juga, ujian keimanan sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk para pengikut. Dan ini ada namanya tasfiyah ya. Allah ingin membersihkan barisan orang-orang yang beriman, yang akan siap berjuang bersama Rasulullah SAW. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini setelah itu adalah peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ini butuh orang-orang yang benar, butuh orang-orang yang bersih, butuh orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang Masya Allah benar lahirnya benar batinnya, bukan orang-orang yang berpura-pura. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, saya katakan, apa yang saya katakan? Kok masih ada orang yang cara berpikir Abu Jahal? Karena kalau saya analisis kenapa Abu Jahal itu menolak peristiwa Isra dan Mi'raj ini, karena dia analisis, dia tangkap atau dia jadikan barometer untuk mengukur kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang peristiwa Isra. Karena yang Rasulullah ceritakan kepada Abu Jahal itu dan orang-orang Quraisy itu kan peristiwa Isra, tidak peristiwa Mi'raj. Karena kalau peristiwa Isra mereka tak percaya, apalagi Mi'raj. Logika Rasulullah begitu. Maka Rasulullah itu dengan peristiwa itu pun ditantang. Apa logika Abu Jahal yang disampaikannya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah? Apa kata Abu Jahal? Abu Bakar masih percaya kepada dia. Dia bilang tadi malam dia berangkat ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Kemudian subuh dia sudah sampai di Masjid Haram. Apa kata Abu Jahal? Mengatakan kamu tahu sendiri, kita sering ke sana, sebulan pergi, sebulan pulang. Karena dengan kendaraan tercepat di zaman Abu Jahal itu bolak-balik ke Masjid Aqsa itu butuh 40 hari. Itu dengan kendaraan kuda. Tapi kalau dengan onta, sebulan pergi, sebulan pulang. Aku masih percaya kamu seperti itu. Logika apa dipakai oleh Abu Bakar, oleh Abu Jahal? Maka dia pakai akalnya sendiri. Yang kedua, pengalaman empirisnya. Pengalaman empiris dia itu dan menjadikannya ukuran. Masih ada orang sekarang mengukur Isra Mi'raj pakai barometer Abu Jahal. Ini kita herankan. Dan itu di kampus-kampus pula, orang ilmiah pula. Ini kita bingung juga sampai sekarang ini. Artinya apa? Turun sebenarnya derajat mereka ini. Karena kalau Abu Jahal tidak masuk akal bagi dia, karena diukurnya dengan empiris. Pertama akalnya akal onta. Akal ini kan diukur oleh teknologi, oleh kemampuan sains manusia, itulah akalnya. Maka yang tidak dicapai oleh sains dan teknologi hasil daripada sains itu tak masuk akal manusia. Tetapi dia tidak sadar bahwa apa yang tidak masuk akal hari ini masuk akal bagi orang yang akan datang. Dan berapa banyak kalau lahirlah kakek-kakek nenek kita yang meninggal tahun 70-an atau umpamanya tahun 60-an, bangkit semua dari kubur. Kemudian dilihatnya orang-orang sekarang, kira-kira gimana mereka? Kabur mereka lihat orang sekarang ini, bilang orang gila semua ini. Sedang kadang-kadang berjalan sendiri memegang sesuatu, ketawa-ketawa, bicara-bicara katanya. Karena dalam bahasa mereka tidak masuk
maju teknologi dan sains mencapai manusia, maka manusia seharusnya semakin yakin. Kemudian juga di sini ada sesuatu yang penting kita ketahui bersama, bahwa agama ini jangan mengukur dengan akal, jangan mengukur dengan empiris kita, tetapi ukur semuanya dengan kekuatan Allah, dengan iman kita. Kalau kita di hadapan agama ini sami'na wa ata'na, teranalisis atau tidak teranalisis itu bukan dia tidak masuk akal, tetapi dituduh akal kita terlebih dahulu yang singkat. Banyak orang Bapak Ibu sekalian mengukur dengan akalnya, lalu dia menyimpulkan ini tak mungkin, ini tak bisa. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, kita tak akan berjuang. Ini penting sekali dalam perjuangan. Dalam perjuangan, apalagi perjuangan bahwa PKS adalah partai dakwah. Kita partai ingin menang di dalam dakwah ini, tetapi di satu sisi kita partai dakwah, cita-cita kita besar, apa yang kita harapkan besar, tetapi kadang-kadang melihat kemampuan kader, kemudian mendengar fasilitas dan energi yang kita miliki, kadang-kadang orang merasa lemah di dalam perjuangan karena diukur dengan akal dan empiris dia. Susah, hidup dia sehari-hari susah. Bagaimana kita bisa menguasai negara? Kalau itu dipikirkan, kalau dari monumental itu kita berpikir, maka kita malas, lesu dalam berjuang. Kadang-kadang mundur, kadang-kadang ikut orang lain, kadang-kadang melebur kita dalam perjuangan. Itu suatu kesalahan. Oleh karena itu dari mana kita melihat? Maka lihat daripada kacamata subhana. Maka Allah mulai peristiwa Islam ini dengan subhana. Subhana itu kan dua maknanya. Pertama adalah makna terkandung di situ seluruh kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, kalau kita ingin mengumpulkan Asmaul Husna yang 99 itu, kan kalau dihafal satu-satu kan lama. Karena banyak tak hafal satu-satu. Maka apa? Mewakili itu semua cukup dengan mengatakan Subhanallah atau mewakili semuanya itu. Subhanallah itu adalah maha suci, maha sempurna, maha agung Allah yang memiliki seluruh sifat dan sifatnya maha sempurna. Kemudian kedua, dia maha suci daripada seluruh sifat kekurangan. Jadi kalau itulah sebabnya zikir yang paling afdal yang selalu di awal adalah Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dan tanda orang-orang yang akalnya jalan, orang-orang yang mulutnya selalu Subhanallah, Subhanallah. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan apa ciri ulul albab. Ciri ulul albab itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Apa cirinya? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Puncaknya orang berakal. Orang yang akalnya jalan menurut albab itu, mulutnya tak berhenti Subhanallah, Subhanallah. Kemudian melihat sesuatu, Rabbana ma khalaqta hadza batila wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Berdiri berzikir, berjalan berzikir, itu perjuangan. Syarat kemenangan itu adalah mulut yang berzikir terus. Jangan mulut yang mengeluh. Wah, kekuatan orang besar, ini besar, tapi tak pernah menyebut nama Allah. Marah Allah itu. Ada orang yang mendakwa bahwa dia berjuang di jalan Allah, tapi di mulutnya mengeluh aja isinya. Tidak bisa begitu. Itu bukan berjuang itu. Berjuang itu coba lihat dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasqutu. Hai orang-orang beriman, kalau kalian berjuang dan sudah menghadapi musuh, fasqutu, maka kalian harus hadapi. Allah tak katakan
senjata kamu apa? Tapi kalau kamu diserang pas butuh. Kemudian apa kekuatan yang kita harus miliki? Wadhkurullah. Nah, setelah itu, tapi kamu ingat berdiri terus Quran. Bagaimana orang lemah dalam perjuangannya, hatinya, pikirannya, fisiknya, dia bersama Allah, sumber segala kekuatan. Terus ini pelajaran luar biasa. Kenapa saya katakan zikir itu penting? Karena Allah Subhanahu wa taala memulai menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini dengan mengatakan subhanallah, dan ini zikir yang terhebat. Ya kata Imam Nawawi, zikir ini zikir mutlak, dibaca setiap kondisi, situasi. Kemudian apa saja? Subhanallah, kapan saja? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau itu tertanam dalam jiwa kita, maka Bapak Ibu sekalian, seluruh sifat-sifat yang mulia untuk seorang pejuang maka akan ada dalam diri kita. Baik, ada salah satu hal yang ingin saya sampaikan mengenai Isra dan Mi'raj ini. Isra Mi'raj ini pelajarannya banyak sekali. Kalau mulai kita apa yang latar belakangi peristiwa ini. Kemudian yang kedua, apa substansi daripada peristiwa ini. Kemudian peristiwa ini Allah berlakukan kepada Rasulullah untuk maksud apa sebenarnya? Apa maksudnya? Kemudian setelah itu, apa setelah peristiwa ini? Ini kalau kita bahas panjang sekali. Kita ambil saja yang penting saja untuk menjadi bekal kita dalam menjalankan kehidupan ini dan perjuangan kita, khususnya di partai yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, pertama sekali kalau kita lihat siapa itu Rasulullah, manusia terhebat, manusia yang paling mulia, manusia yang menjadi teladan dan contoh kita dalam setiap gerak hidup kita, apalagi dalam perjuangan kita. Hidup kita saja, gerak hidup kita saja, beliau kita contoh. Bagaimana kita tidur siapa kita contoh? Rasulullah. Bagaimana kita makan siapa kita contoh? Rasulullah. Bagaimana kita dengan istri? Ajaran siapa kita pakai? Istri kepada suami. Berdoa siapa kita pakai? Bagaimana kita dengan anak? Bagaimana kita dengan tetangga? Bagaimana? Semuanya Rasulullah. Apalagi dalam sebuah perjuangan, maka Rasulullah adalah menjadi teladan. Maka semua yang dialami oleh Rasulullah SAW itu adalah teladan dan kisah-kisah yang harus menjadi pelajaran besar dalam kehidupan kita. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, kita semua tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini kata ulama salah satunya adalah untuk tazkiyah. Rasulullah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasulullah SAW setelah melewati perjuangan yang sangat berat. Perjuangan beliau kita tahu sendiri. Sampai Bapak Ibu sekalian, bagaimana dia diusir dari Mekah, dan yang mengusir itu adalah orang-orang dekatnya, keluarganya yang kemarin menyanjung dia setinggi-tingginya. Abu Jahal, Abu Lahab, sebelum dia diangkat menjadi Rasul, sebelum istilah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dikumandangkan oleh Rasulullah, semua manusia memuji dia, dan bahkan mereka memberi gelar tertinggi kepada Rasulullah, yaitu Al-Amin. Itulah itu siapa yang memberikan Rasulullah? Bukan Abu Bakar Siddiq setelah beriman, Abu Jahal itu yang ngasih, Abu Lahab yang ngasih itu. Tapi sebelum umur 40, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Coba bayangkan, orang yang dipuja-puja, kemudian dihormati, bahkan yang diberi kehormatan, selalu diberi kehormatan kalau terjadi konflik di tengah-tengah Quraisy, Rasulullah menjadi wasit, menjadi hakimnya, dan dia dikenal dan diambil oleh mereka sebagai seorang yang bijak. Maka apa dikatakan, apapun diucapkan Rasulullah, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Tapi setelah apa disampaikan Rasulullah berhubungan dengan kepentingan mereka, berhubungan dengan hawa nafsu mereka, bergesekan dengan maslahat-maslahat mereka, jika itu habis semuanya. Nah, kalau Bapak gimana itu? Awal disanjung-sanjung orang, apa tiba-tiba semua orang memusuhi kita. Kira-kira gimana jiwa kita? Menghilang tak? Stres itu. Kami bersama Rasulullah SAW dihadapi dengan tegar, kemudian menghadapi dengan tangan, bukan hanya
dikucilkan tapi dihina, dicaci maki, dibilang macam-macam. Asal lewatnya di belakang mereka dibilang orang gila, dibilang tukang sihir, dibilang macam-macam Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga dia ancam, dia banyak tantangan-tantangan dakwah itu. Pertama sekali dihina, dicaci maki. Dan keempat juga dirayu, digoda. Dan keempat juga diberikan win-win solution. Karena ada semua proses-proses itu. Ditawarkan harta, ditawarkan wanita, ditawarkan tak, supaya sudah diam. Apa yang mau? Tapi apakah berhenti Rasulullah? Karena dia punya misi, punya visi yang akan ingin diwujudkannya. Maka kita dalam perjuangan ini harus jelas visi kita. Tidak boleh tidak ada visi. Maka jangan bergerak tapi visi tak jelas. Maka kalau ada orang bergerak visi tak ada, tapi aksi ada. Apa namanya? Ada visi, ada aksi. Apa kata orang-orang? Kalau ada orang punya visi tapi tak punya aksi, itu namanya membangun dunia fantasi. Apa itu fantasi? Menghayal, oh begini, pengennya, tapi tidur aja. Orangnya loyo saja. Visi tanpa aksi itu namanya membangun dunia fantasi. Tapi ada pula orang aksi kuat, tapi tak ada visi, bergerak, tapi visi tak jelas. Ini namanya orang membangun sensasi. Maka orang seperti ini ditantang sedikit hilang dia. Ada rintangan sedikit langsung lemah. Kenapa? Karena hanya membangun sensasi. Gerak kuat tapi visi tak jelas. Tapi yang lebih parah juga, ada orang punya visi, ada orang tak punya visi, tak punya pula aksi. Ini orang seperti ini sedang berdiri takbirkan 4 kali. Karena dia adalah orang mati itu. Visi tak ada. Kau hidup itu apa? Mau apa kau buat hidup ini? Ada aksi tak ada juga. Sudah takbirkan 4 kali. Allahu Akbar. Orang punya sedang berjalan. Itu manusia mati. Ibu sekalian, maka manusia yang berprestasi, pejuang itu visi jelas. Kemudian sesuaikan aksi dengan visi. Kalau visinya besar, tentu aksinya besar pula. Dan perangkat yang dipersiapkan juga besar. Kalau seandainya visi besar, tapi perangkatnya kecil, itu katanya harus sesuaikan pakaian dengan badan. Maka ada namanya analisis SWOT katanya. Baik, jadi Rasulullah SAW pada pencobaan kemudian dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu, ada satu hal yang membuat apa sebenarnya tujuan daripada Isra Mi'raj itu, kenapa dia dihibur? Supaya Bapak Ibu tidak melemah. Semangat perjuangan Rasulullah SAW di hadapan rintangan yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Maka dia diajak jalan-jalan, tapi jalan-jalannya bukan diajak ke Teluk Ayun, bukan diajak ke Bukit Tinggi, bukan diajak ke pemandangan, tapi itu juga tidak ada masalah. Maka dia diajak Isra, perjalanan, Masya Allah, perjalanan suci, didampingi oleh malaikat kendaraan murah, Masya Allah, kemudian sampai ke langit, Isra dan Mi'raj. Jadi tapi ini setelah perjuangan yang dahsyat, dihibur Rasulullah. Tapi unsur hiburannya itu apa? Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Unsur hiburannya itu adalah untuk sadar kita ucapkan kepada wali kota kita dan Bapak Wakil Wali Kota kita. Masya Allah, semoga mereka berdua memberikan kesehatan selalu, kegiatan, kekuatan, kemudahan untuk memimpin kota Pekanbaru. Amin, sukses dan berlimpah berkah insya Allah untuk kita bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambung. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj ini Allah ingin memperlihatkan kepada Rasulullah ayat-ayatnya. Pertama sekali adalah ayat itu kan ada 2, ayat yang dibaca dengan ayat yang berkembang. Itu juga ayat syahidi. Ini ayat syahidi ini ayat Allah
Allah juga di muka bumi ini. Allahu Akbar. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ayat yang pertama adalah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan Islam Mi'raj ini ingin memperlihatkan kepada Rasulullah kebenaran ayat-ayat yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu. Maka Allah bercerita tentang Nabi dan Rasul, ya kan? Dalam perjalanan Islam Mi'raj Allah pertemukan beliau dengan Nabi dan Rasul itu. Allah bercerita tentang Adam, bertemu dia dengan Adam. Bercerita Allah tentang Isa, bertemu dia dengan Isa, dipertemukan dia dengan Idris, dipertemukan dengan Nabi Musa, Nabi yang paling banyak Allah sebut namanya dalam Quran. Jadi kalau ditanya siapa nama Nabi yang paling banyak disebut namanya Al-Quran. Nabi Musa berapa kali? 119 kali. Nabi Muhammad berapa kali cuma disebut namanya? Cuma 4 kali disebut nama Rasulullah dalam Quran, Muhammad. Sedangkan Nabi Musa 119 kali. Itulah kata para ilmuwan, itulah membuktikan salah satu kebenaran Al-Quran. Kalau sempat Al-Quran itu Rasulullah menulis, dia buat, tentu nama dia aja. Rupanya Pak Agung mau menulis sebuah buku, tentu nama dia aja isinya. Ini kan, rupanya para yang banyak itu Nabi Musa. Setelah itu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa. Kalau itulah, Masya Allah. Maka kebenaran Quran, salah satu yang paling dahsyat itu. Saya ini kalau sempat Bapak Ibu dibaca ada jalan-jalan seperti itu, berubah langsung. Itu istiqomahnya dahsyat. Allah bercerita tentang surga dan neraka berapa banyak. Tidak ada halaman Quran itu kecuali di situ surga, neraka, surga, neraka. Sekarang di bawah dia jalan-jalan, langsung lihat surga neraka. Ini kira-kira Bapak Ibu kalau di bawah jalan-jalan langsung melihat surga neraka, pulang-pulang kira-kira kemana? Kira-kira perjuangannya kemana kira-kira? Masih kendur dalam perjuangan? Masih loyo semangat dalam berjuang? Setelah lihat surga neraka masih makin merimpah, masih menyimpan di situ lagi di bawah. Setelah melihat resik, nah itu keluar-keluarnya itu. La ilaha illallah. Itulah yang diperlihatkan dan puncaknya beliau bertemu dengan Allah. Maka pulang-pulang dari peristiwa Israel itu dunia ini tidak ada harganya. Maka sampai Rasulullah mengatakan kepada kita, kalau hilang uang kita gara-gara kampanye, yang tidak berkesan betul. Begitu kan dia. Ingat sabda Rasulullah. Maka itu juga membuatkan saya takut. Karena politik ini besar kesempatannya. Jadi apa kata Rasulullah? Ingat ya, kalau Bapak Ibu nanti masuk politik, rumahnya duit keluar, ingat sabda Rasulullah, pasti terhibur. Bapak kita semua, iya, berserah-serah, capek dunia itu. La ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Kalau ada, kata Rasulullah, kalaulah ada harga dunia dan seisinya ini di sisi Allah, harga satu sayap lalat. Lalat berapa harganya? Jangan bersayapnya, lalat aja. Ada aja harganya, jangankan sayapnya. Coba kiasan yang dahsyat. Kalau seandainya dunia dan seisinya ini harga nilainya di sisi Allah ada nilai satu sayap lalat, maka Allah haramkan memberikannya kepada orang-orang yang kafir kepadanya. Tapi harganya satu lalat tidak ada, tidak semua. Maka sama Pak berjuang mengeluarkan duit untuk pemain. Anggap itu sayap lalat. Maka kita tak pernah kesal hilang dunia ini dari kita. Yang paling kita kesal dan sedih, hilang iman dari diri kita, hilang semangat juang, hilang istiqamah. Itu baru menangis. Kalau sudah hidup ini sudah istiqamah, hidup ini
semangat juang sudah hilang, apalagi hilang iman. Itu lagi. Kalau dunia ini hilang semuanya, biarin aja. Ini luar biasa. Maka pulang-pulang Rasulullah SAW tak ada dunia sedikit. Setelah melihat ayat Allah, kebenaran ayat yang dibaca, kemudian ayat-ayat Allah yang berkembang, Masya Allah, yang berkembang. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan kepada manusia itu ayat-ayat kami yang berkembang di afaq dan juga di dalam diri mereka sendiri, sampai mereka sadar, sampai terang bagi mereka bahwa Quran itu benar-benar hak, Rasul itu benar-benar hak, Allah itu benar-benar hak, Islam itu benar-benar hak. Maka Allah terus akan memperlihatkan ayat-ayatnya. Maka sekarang Bapak Ibu bersyukur, kita berbahagia, kita umat Islam ini. Saya membaca Bapak Ibu di barat sekarang, di Amerika, di Eropa, di berbagai kampus universitas di dunia ini. Tahu Bapak Ibu sekalian, fakta dan data yang keluar labor penelitian manusia. Mereka meraih gelar-gelar ilmiah, profesor, doktor, magister. Tahu gak fakta yang paling banyak menjadi sumber penelitian sekarang, objek penelitian adalah fakta dan data Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka kadang-kadang berbondong-bondong masuk Islam setelah mereka uji. Maka jangan diukur akal dengan akal. Akal ini setingkat sains manusia. Coba saya dulu Bapak Ibu sekalian, kita membaca Rasulullah itu dicemooh dan dihina oleh orang-orang barat itu. Kenapa? Karena dia mengatakan dalam sebuah hadis, sepakat ulama mengatakan hadis itu sahih. Saya juga ragu, kita yang hadis ini yakin dengan hadis ini. Yang pernah mempraktekannya enggak? Hadis itu apa? Apabila masuk ke dalam minuman salah seorang kamu lalat, apa kata Rasulullah? Celupkan itu lalat ke dalam. Setelah itu minum airnya langsung dengan lalatnya. Jangan minum dengan lalatnya. Dalam hadis itu, maka apa kata Rasulullah SAW? Setelah kamu celupkan, kamu tenggelamkan lalat itu, fagmisha, setelah itu ambil dan campakkan dia, buang. Setelah itu apa? Buang airnya? Tidak. Apalagi kalau minum kopi, kopinya Starbucks pula. Jadi, aduh gimana itu? Akan sayang juga kan dalam masuk, ditumpahkan air duit dan pula. Jadi gimana? Kata Rasulullah, tenggelamkan dia. Setelah itu minum airnya. Hadis itu terletaknya. Lalat tadi cuma dikit dia. Setelah ditenggelamkan, coba gimana menurut akal mereka? Sudah tenggelamkan, jorok sekali. Tenggelamkan, cuma ceram dia. Campur dia semuanya. Yang tadi masih ada yang di terang. Sekarang masuk semuanya. Setelah itu minum airnya. Kira jorok kan? Sampai berani kalau jorok. Bahaya. La ilaha illallah. Ada yang sudah melakukan itu? Siapa yang sudah pernah itu? Dan pernah terjadi kan? Pernah terjadi dalam hidup kita. Tapi apa kita lakukan? Buang airnya semua. Kenapa dibuang? Tak percaya dengan Rasulullah. Di sini pertanyaan iman kita. Sebanyak stok. Pertanyaan iman kita. Bapak Ibu sekalian. Tapi Rasulullah herannya dijelaskannya dalam hadis itu. Dalam hadis itu dijelaskannya. Apa kata Rasulullah? Karena di dalam salah satu sayap lalat itu ada racun, dan di salah satu sayapnya terdapat obat penawar. La ilaha illallah. Pertanyaannya, di mana Rasulullah?
besar. Karena mereka ingin membuktikan benar nggak di salah satu sayap itu ada racun bakteri dan di salah satu sayapnya ada obat penawar. Berkali-kali diuji. Setiap ujian itu Bapak Ibu tidak ada yang meleset. Di salah satu sayapnya ada racun, kemudian di salah satu sayapnya ada obat penawar. Baru mereka mengatakan la ilaha illallah. Maka disitulah hubungan Isra Mi'raj dengan ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka sebelum peristiwa Isra Mi'raj Allah katakan dulu dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Bapak Ibu sekalian, maka Allah perlihatkan kebesaran ayat-ayat kebesarannya sampai dia bertemu dengan Allah. Di sini satu pelajaran lagi. Kalau ini bapak diundang oleh Allah, jangan kan diundang oleh Allah Pak Wadi dan undang nanti. Ya kan? Atau diundang di salah seorang tokoh PKS Pekanbaru Pak Riau. Main diundang Ustaz Tirmizi atau Ustaz Ayat Jayadi oleh Presiden Prabowo. Undangan kehormatan khusus dia saja. Dan undangan kehormatan. Kira-kira gimana? Pertama bangga. Ustaz Tirmizi sendiri bangga, kita juga bangga. Ketua DPRS mendapat undangan kehormatan dari Bapak Presiden Prabowo. Kemudian dihadap bercerita berdua. Kira-kira gimana Ustaz Tirmizi ketika bertemu dengan Pak Prabowo? Saya mau tanya aja, masih ingat dia Bapak di sini? Masih ingat dia kira? Jangankan sama bapak, dengan istri saja. Dari ingat itu lupa dia. Subhanallah, karena dia berhadapan dengan orang yang besar. Tapi coba Rasulullah mencontohkan kepada kita. Karena dia berjuang untuk umat. Maka para berjuang di sini juga saya pesankan ini. Saya semua kita berjuang untuk siapa? Berjuang untuk agama, berjuang untuk kepentingan orang banyak. Maka jangan pernah memikirkan hanya kemaslahatan diri sendiri. Apalagi di sistem politik, kita tidak naik kecuali oleh orang lain. Memang kita naik sendiri. Jadi anggota dewan sendiri kita tanpa ada memilih. Jadi wali kota kita tanpa ada memilih. Apa yang ceritanya? Kita naik oleh saudara kita. Berapa banyak yang mendidik kita semua, yang menyambung kita, lalu kita mendapat satu kedudukan. Maka ketika kedudukan itu kita dapatkan, jangan lupa kita. Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah. Tapi yang diingatnya adalah umatnya. Maka dia tidak melupakan kita. Ketika dia memberikan ucapan salam kepada Allah dengan ucapan yang kita baca, Bapak Ibu sekalian, dalam salat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Itulah salam penghormatan Rasulullah ketika bertemu dengan Allah dalam perjalanan Mi'raj sambil sujud tersebut. Lalu apa jawaban Allah terhadap tahiyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba assalamu alayka saja. Jika itu hanya untuk Rasulullah dari Allah. Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan majlis yang mahsyar? Bertemu langsung. Tapi dia jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalih. Ya Allah, kalau dia ego, dia hanya lihat ini. Maka itu kadang-kadang perjuangan politik kita. Kadang-kadang setelah kita jadi, besok tak ada lagi butuh kita. Karena setelah kita duduk, kita lupa orang lain. Setelah kita berjuang bukan untuk orang banyak, tapi berjuang untuk diri sendiri. Maka ini pelajaran berat sekali. Bagaimana Rasulullah dalam posisi yang begitu dahsyat, begitu mulia, tak ada kemuliaan di balik itu lagi.
Ingat, Masya Allah, pengikut-pengikut yang setia, yaitu wa'ada ibadah. Saya kira terlalu panjang saya ceramah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini menjadi ibrah bagi kita semua. Banyak sekali pelajaran-pelajaran. Yang penting kuatkan keimanan, kuatkan istiqomah kita. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan tujuan daripada Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan kepada Muhammad itu ayat-ayat kebesaran kami. Maka apabila kebesaran Allah selalu kita pelajari, kita pahami dan kita sadari, maka perjuangan ini tidak ada yang berat. Tidak ada pengorbanan yang susah di hadapan kesadaran kita terhadap kemahakuasaan Allah. Dan tidak ada rintangan yang besar. Kalau seandainya Allah menghendaki apa yang susah, tidak ada. Karena di dalam Al-Quran Allah berulang-ulang, di antaranya dalam ayat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Memperjalankan Rasulullah cuma dari dari Masjid Haram Mekah sampai ke langit dan pulang lagi setelah Isya. Bagi Allah itu mudah kalau kita melihat kekuasaannya. Bagaimana sekarang kemampuan manusia, yang mana manusia ini hanya memanfaatkan energi yang Allah ciptakan di alam raya ini. Mampu mereka merakit, manusia tidak bisa mencipta, membuat tak bisa apa. Itu diakui sendiri oleh Albert Einstein. Albert Einstein dalam teorinya dia mengatakan, sehebat apapun ilmu pengetahuan dan teknologi dicapai manusia, mustahil manusia itu bisa membuat sesuatu dari nol. Yang manusia mampu cuma adalah merakit-rakit yang ada dan memanfaatkan yang ada. Kalau memanfaatkan yang ada saja, kalau Einstein bisa mereka merakit sebuah mobil, bisa mereka hanya memanfaatkan energi. Bagaimana dengan pencipta energi itu sendiri? Cuma Albert Einstein tak sempat masuk Islam. Kenapa? Karena dia tak baca Al-Quran. Sempat dia membeli Al-Quran itu dibacanya di akhir surah Al-Hasyr kan, huwallahul. Maka dia sudah yakin di ujungnya. Maka orang peneliti itu, ilmuwan itu, kalau sudah sampai kepada kelima penelitian dan ilmu pengetahuannya, pasti cukup. Maka ada menarik buku dibaca, Limadha Aslamna. Kenapa kamu memilih Islam? Itu profesor dan orang profesional di seluruh bidang. Kalau sudah kelima profesionalnya, pasti sujud kepada Allah. Kalau saya sebagai dosen di UIN, kalau ada penelitian tidak berujung kepada Subhanallah, berarti penelitian itu belum selesai. Kalau penelitian itu tidak berujung kepada Rabbana ma khalaqta hadza, penelitian itu harus disambung, berarti belum matang. Sebabnya itu orang yang bertanggung-tanggung. Tadi ada profesor yang tidak percaya kepada Islam. Padahal profesor di tengah-tengah sains teknologi yang seperti ini. Bagaimana kalau profesor itu hidup di masa Abu Jahal? Lebih dahsyat dari Abu Jahal dia begitu. La ilaha illallah. Itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan mari kita sucikan diri kita ya menjelang masuk Ramadan, karena ini juga sekali tahlil Ramadan. Kita ingat hadiah Allah, semuanya syariat Allah ini hadiah, maka kita sambut. Isra Mi'raj kita sambut karena Rasulullah telah membawa sebuah hadiah. Maka tadi Pak Ahmad Tirmizi, Buya kita Ahmad Tirmizi diundang Pak Prabowo. Maka apa? Ini oleh-oleh untuk kader PKS di Pekanbaru. Apa oleh-olehnya? Dikasih nomor telepon khusus. Siapapun kader PKS umpamanya ingin butuh sesuatu, langsung telepon tanpa ada, Masya Allah, tanpa ada lewat perantara, langsung dikasih nomor telepon 244. Kalau sempat semua kita diberi, kemudian siapa saja yang butuh langsung hubungi saya tanpa perantara. Kira-kira bagaimana hadiah itu? Masya Allah, semua kita harus Bapak Ibu menyimpan nomor itu ketika menelpon. Bagaimana? Ketika kita menelpon dan
sebentar. Lama-lama tuh bentar. Kenapa sekarang banyak imam-imam yang di demo? Karena banyak sekali ayat dibaca. Cukup si awalnya jemaah menimba. Sholat itu gaya burung gagak makan. Akhirnya makan la ilaha illallah. Belum sholat lagi mau keluar sholat aja. Tidak komunikasi lagi dengan siapa. Itulah sebabnya itu hadiah terbesar dari Allah. Kalau mau jumpa Presiden Prabowo sekarang susah, kita ada gampang. Susah lewat RT, RW. Mungkin lamaran kita untuk berjumpa saja. Udah meninggal kita lamaran belum sampai ke meja dia. Belum dari apa kebutuhan kita. Tapi insya Allah kalau Pak Wali Kota Agung, insya Allah kapan saja. Karena dia ini orang masjid. Kalau bukan benar cari di masjid. Nanti cari di masjid Al-Rahman kan. Dia nggak sadar karena ada bersama saya di masjid Al-Falah dalam Sumatera. Ada susah cari beliau. Kita untungnya kita wali kota, wakil wali kota orang mas, nggak ada ketemu lagi. Karena dia sholat kepada Allah, maka nggak perlu kita bisa berjumpa. Allah memberikan kepada kita, masya Allah, masih kita dulu, masih kita merasa lemah. Kita punya Tuhan kepada yang maha memiliki segalanya. Itulah sebabnya sholat itu solusi untuk semua. Ada punya hajat, ada sholat hajat, ada sholat apa ya? Sholat hajat. Hujan dan turun-turun. Sholat apa namanya? Matahari tertutup. Apapun sholat. Maka apa kita inginkan? Kita punya misi untuk terwujud. Kita punya rintangan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah, sholat. Rasanya bahagia sekali di depan wajah-wajah yang saya lihat ini, wajah-wajah yang selalu sujud kepada Allah. Kalau kita selalu sujud kepadanya, apa dunia ini berat? Tak ada berat. Kalau kita selalu komunikasi dengan Allah, penguasa Rabbil Alamin. Kemudian juga kita akan menyambut hadiah Allah yang luar biasa, yaitu ibadah puasa ini. Maka syariat Allah perintah itu tidak ada yang beban Bapak Ibu. Perintah itu beban yang menyulitkan, membebankan, memberatkan tubuh kita. Nah, semuanya itu adalah anugerah. Maka Allah katakan ketika Al-Quran itu sempurna sudah diturunkan, isinya adalah perintah dan larangan. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmat. Maka sempurna nikmat Allah kalau kita mengamalkan semua cita-cita Allah. Karena itu adalah hadiah. Maka ketika Allah menyuruh kita berwudu, menyuruh kita kalau ada air tayamum, kalau kita junub mandi, setelah itu sholat, maka Allah katakan barangkali orang yang punya akal singkat, dia bilang apa itu susah-susah sekali, ada wudu, ada apa segala. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, man yuridillahu liyaj'ala 'alaikum min haraj wa lakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Tetapi Allah tidak ada satu pun dengan syariatnya menyulitkan kamu, memberatkan kamu, tidak sama sekali dengan Allah. Tetapi Allah di balik syariatnya itu adalah walati yuridu liyutahhirakum, ingin menjadikan kamu orang-orang yang bersih, suci. Allahu Akbar. Setelah itu wa yutimma ni'matahu 'alaikum, Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Mari kita hadapi Bapak Ibu Ramadan dengan bersih jiwa, bersih pikiran, dan mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh gembira sebagaimana tradisi Rasulullah SAW, karena yubashiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan, dan tingkatkan silaturahim kita. Mohon maaf Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dan semua kader dan imam semua yang hadir. Mohon maaf segala kekurangan. Selama kampanye kemarin banyak hal-hal yang tidak berkenan. Jadi tadi ada pantun Pak Wali. Pantun saya tadi adalah batang talas, si batang betik. Pindah apa
apalagi tadi. Maaf saya. Ya, dibelah ya. Kemudian kalau kita ikhlas di dalam berpolitik, maka walaupun kalah tetap terasa menang. Terima kasih. Aku berkata, astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.